Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hila Yuliasari dengan NPM 2051030-275. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 3. Di sini saya akan melakukan CJR atau Critical Journal Review, salah satu jurnal yang membahas tentang transaksi fikih muamalah maliyah, yakni akad ariyah atau pinjam meminjam. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Dia Mukminatul Hasyimi, SEI, ME, XY. Baiklah, jurnal yang saya review ini berjudul tentang konsekuensi akad ariyah dalam fikih muamalah maliyah, perspektif ulama Madhabil Arba'ah. Jurnal, yakni Jurnal Qawanin, volume 2, nomor 2, halaman 1-14. Tahun terbit yaitu tahun 2018. Penulisnya adalah Jamaluddin, dengan reviewer itu saya sendiri atau Rahma Hila Yuliasari. Permasalahan dalam jurnal ini dapat dilihat pada abstrak yang terdapat dalam jurnal karya Jamaluddin tersebut, yakni bertransaksi atau berakad untuk menjalankan kehidupan tanpa disadari bahwa dalam kehidupan selalu melakukan akad al-ariyah atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam dilakukan baik berupa barang, uang, ataupun lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa pertikaian atau kerusuhan di masyarakat dikarenakan persoalan pinjam meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpahamannya akan hak dan kewajibannya terhadap persoalan hal pinjam meminjam. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut ialah agar tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat dan paham yang salah mengenai akad al-ariyah atau pinjam meminjam. Yang selanjutnya itu ada sumber data atau referensi dari jurnal ini, yakni diambil dari buku. Yang kedua yaitu dari kitab-kitab salaf maupun khalaf yang diambil oleh si penulis atau Jamaluddin. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang diambil dalam jurnal tersebut yakni dilihat pada kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Objek penelitiannya yaitu ditunjukkan kepada masyarakat Islam, Madhabil Arba'ah. Yang selanjutnya itu ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian jurnal ini dapat kita lihat yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sangat penting dalam menjalankan segala macam bentuk akad muamalah demi menghindari adanya kesalahpahaman. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini atau dari jurnal ini dapat kita lihat dari isi jurnal ini sendiri, yakni penelitian tersebut telah membahas secara rinci mengenai pembahasan ariyah atau peminjaman dari segi pengertian, dilihat dari sudut pandang berbagai mazhab. Dapat kita lihat di sini ada pengertian akad al-ariyah baik secara bahasa maupun menurut istilah, dan juga ada menurut mazhab atau ulama Malikiyah, yakni menurut ulama Syarkashi, yang mengartikan bahwa ariyah tersebut ialah pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Yang selanjutnya juga ada pengertian menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Yang selanjutnya yaitu membahas secara rinci dalil-dalil mengenai ariyah, baik dalil nakli ataupun dalil akli. Di sini juga terdapat dalil yang menjelaskan atau memperinci penjelasan tentang ariyah, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Di sini sudah tertera
Yang selanjutnya itu yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan kemudian hadisnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Anas. Yang kedua itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan hadis tersebut sahih menurut Al-Hakim dari Safwan ibnu Umayyah. Kemudian pada jurnal ini juga sudah dijelaskan pembagian akad ariyah, yakni ada yang namanya ariyah amanah dan juga ada yang namanya ariyah domanah. Kemudian karakteristiknya juga telah dituliskan pada jurnal ini yang selanjutnya, yaitu sebab-sebab atau berakhirnya akad tersebut juga telah dijelaskan pada jurnal ini, hingga ke praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari, serta kalimat-kalimat yang dicantumkan dalam jurnal tersebut sudah sangat terperinci dan sangat mudah dipahami. Kemudian review yang selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitiannya. Yang pertama, satu, kurangnya minat masyarakat dalam membaca artikel ataupun sumber lainnya, sehingga kurangnya pemahaman yang berujung perdebatan dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara dari satu mazhab ke mazhab lainnya. Yang kedua yaitu ada kebanyakan masyarakat masih menggunakan metode yang salah atau tidak sesuai dengan syariat Islam dan melaksanakan akad muamalah kehidupan sehari-hari, khususnya akad ariyah, yang hampir tidak terlepas dari kegiatan yang dilakukan individu antar individu maupun kelompok dengan kelompok, yang terkadang masih menyertakan yang namanya riba, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan dalam akad tersebut. Kemudian yang terakhir dalam review jurnal ini, bagian penutupnya. Penutup dalam jurnal tersebut sudah sangat jelas mencakup semua kesimpulan dari isi jurnal tersebut, baik dari pengertian, jenis, rukun, dan lain sebagainya. Saya bacakan sedikit. Dalam jurnal ini penutupnya yang pertama itu ada pengertian ariyah. Ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Kemudian juga ada yang kedua, ada dua macam ariyah, yaitu ariyah muqayyadah serta ariyah mutlaqah. Yang ketiga yaitu ada rukun ariyah, yang keempat ada hikmah dari ariyah itu sendiri, yang kelima itu setiap peminjam wajib dikembalikan, yang keenam ada apabila barang yang dipinjam itu rusak, maka selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti. Akan tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya. Yang terakhir yaitu ada perbedaan antara qard dan al-ariyah. Demikian review jurnal yang saya lakukan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.